Shalom Bapak Ibu, bersyukur pada malam hari ini kita bisa bersekutu kembali di dalam doa Rabu malam. Sebelum kita mulai persekutuan kita, mari saya mengajak kita untuk berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk menjalani sepanjang hari ini. Pada saat ini Tuhan, kami menyediakan waktu khusus untuk datang ke hadapan Tuhan, bersekutu di dalam doa. Berkatilah Tuhan persekutuan doa malam hari ini. Bila Tuhan, hati kami sungguh berpaut dengan Engkau Tuhan di dalam doa-doa, pujian dan firman. Dan Engkau saja yang disenangkan melalui persekutuan ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan, untuk pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Karena kita percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak pernah lalai menepati janji-janjinya di dalam kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan kesaksian dan renungan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk memujikan lagu Tuhan Tidak Pernah Gagal. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan yang sangat luar biasa di dalam kehidupan saya. Pada saat saya ingin berprogram hamil, saya mendatangi seorang dokter dan menceritakan bahwa saya memiliki riwayat sakit tulang belakang. Dan ternyata dokter tersebut berkata bahwa lebih baik tidak usah program hamil dulu, karena itu sangat berbahaya, bisa lumpuh ke depannya. Dan kami pergi bertanya ke dokter yang satu lagi, ternyata dokter yang satu lagi berkata hal yang sama. Hati saya sangat sakit, sangat sedih mendengar hal demikian. Wanita mana yang tidak ingin seorang anak, pasti semuanya pengen. Dan saya hanya bisa berdoa sama Tuhan, Tuhan biarlah kehendak-Mu sajalah yang jadi, bukan kehendak saya. Karena walaupun manusia berkata ini tidak mungkin, tapi saya percaya bahwa tiada yang mustahil bagi Engkau. Dan pada suatu hari, entah mengapa saya ingin pergi check up ke dokter Nasar. Dan saya menceritakan hal yang sama di dokter Nasar, bahwa saya memiliki riwayat tulang belakang. Dan dokter tersebut berkata bahwa tidak usah takut, tidak usah berpikir aneh-aneh. Segala kemungkinan pasti ada, tapi tidak usah berpikir terlalu jauh dulu. Berusaha dan berdoa saja. Dan puji Tuhan, beberapa bulan kemudian berlangsung, puji Tuhan saya positif hamil. Dan ternyata
tidak segampang itu hamil. Tuhan izinkan saya lagi memiliki kandungan yang sangat lemah dan saya harus bed rest di tempat tidur selama 2 bulan. Setelah 2 bulan kandungan sudah mulai oke gitu. Ternyata masuk bulan ketiga saya terjatuh dan terpeleset, dan saya sangat ketakutan karena takut kehilangan anak saya yang dimana saya sudah perjuangkan 2 bulan bed rest tidak bisa apa-apa. Masa di bulan ketiga harus melepaskan anak saya, dan ternyata puji Tuhan, Tuhan masih mengizinkan saya untuk mengandung anak ini. Dan bulan ke-8, 8 bulan lebih gitu, saya pergi check up lagi ke dokter. Ternyata saya darah tinggi, darah saya 160/120. Jadi dokter berkata ini sangat tinggi sekali, kita harus turunkan cepat sebelum operasi, karena jarak dari operasi dengan waktu saya periksa itu beda 3 minggu. Saya inginnya tanggal 2 bulan 2, tapi semua kehendak manusia yang kita inginkan A, B, C, dan D, tapi kita yakin dan percaya bahwa kehendak Tuhanlah yang terbaik bagi hidup kita. Ternyata Tuhan izinkan saya melahirkan pada tanggal 22 bulan 1. Pada saat itu saya tidak ingin periksa ke dokter sama sekali, tapi entah mengapa mungkin Tuhan kasih mama saya feeling atau bagaimana, dia paksa saya untuk pergi ke dokter dan periksakan. Ternyata anak itu sudah dibawa sekali dan plasenta sudah lepas dari janin, dan itu sangat berbahaya, sedangkan darah saya sangat tinggi. Jadi pada malam hari itu juga langsung ditindak lanjut operasi sesar. Dan ketika saat menunggu ternyata darah saya semakin naik 170/120. Jadi saya semakin takut karena saya takut kehilangan anak saya. Ketika berlangsunglah operasi sesar, di mana saya merasakan sesak nafas, sudah tidak bisa berpikir apa-apa lagi, saya hanya fokus kepada anak saya. Tuhan selamatkan anak saya merindukan anak itu. Dan ternyata waktu anak itu lahir, ternyata anak itu sesak nafas dan dia dibantu dengan uap, infus dan oksigen. Dan puji Tuhan, Tuhan masih memberikan kekuatan, kesehatan, dan kesembuhan buat anak saya, sehingga pada saat ini dia sehat, tumbuh dengan sehat, sempurna tanpa kekurangan satu apapun. Tuhan Yesus sangat baik di dalam kehidupan saya, karena saya yakin dan percaya bahwa jalan Tuhan bukanlah jalan saya, rencana Tuhan bukanlah rencanaku, dan rancangan Tuhan bukanlah rancanganku. Rencana Tuhan, jalan Tuhan, dan rencana Tuhan semuanya indah pada waktunya dan mendatangkan kebaikan bagi kita semua dan damai sejahtera bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tadi saudari Lina, atau yang sekarang sudah jadi Ibu Lina, berkata, rancanganku bukan rancanganmu. Itu mengingatkan saya kepada firman Tuhan dari Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-11. Saya akan bacakan untuk kita. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu, firman Tuhan ini adalah bagian dari isi surat yang ditulis oleh Nabi Yeremia kepada bangsa Yehuda yang ada di pembuangan di Babel. Tuhan menghukum dan membuang bangsa Yehuda di Babel selama 70 tahun dengan tujuan supaya mereka mau kembali kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Nah, surat Nabi Yeremia ini merupakan bentuk pertolongan Tuhan kepada bangsa Yehuda agar mereka dapat bangkit kembali dan punya semangat hidup dan harapan untuk bisa pulang ke tanah perjanjian. Nah, yang harus mereka lakukan ketika menanti untuk bisa pulang itu adalah mereka harus taat kepada perintah Tuhan, yaitu mereka harus hidup dengan normal, dengan baik, dan mereka harus jadi berkat sebagai penduduk di tempat pembuangan di Babel itu.
Dan mereka jangan tergoda untuk percaya kepada nubuat-nubuat palsu yang mengatakan bahwa Tuhan akan segera membawa mereka pulang ke negeri Yehuda. Karena Tuhan sudah tetapkan mereka akan 70 tahun di negeri pembuangan. Mereka harus percaya akan surat Nabi Yeremia ini, karena pembebasan itu sudah Allah rancangkan bagi mereka. Nah, ayat 11 ini merupakan penyataan tegas Allah bahwa Ia adalah Allah yang pasti melaksanakan semua maksud, kehendak, dan keputusannya. Di Yesaya 46 ayat 11, Allah juga berfirman, "Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya." Dan rencana Tuhan, rancangan Tuhan bagi manusia itu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Menariknya Bapak Ibu, kata hari depan di dalam bahasa aslinya itu diterjemahkan sebagai kata akhir. Jadi rancangan Tuhan itu ada akhir yang jelas, dan itu berakhir dengan penuh pengharapan. Maksudnya, apapun suka duka yang bangsa Yehuda alami di negeri pembuangan, ujung-ujungnya pada akhirnya mereka akan mengalami rancangan berkat dan damai sejahtera Tuhan. Jadi Bapak Ibu, tidak ada alasan bagi bangsa Yehuda pada waktu itu dan juga kita pada saat ini untuk takut jikalau rancangan Tuhan yang terbaik itu tidak akan terlaksana di dalam hidup kita. Nah, sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, apa yang Allah minta dari kita untuk menanti dan siap menyambut rancangan terbaiknya? Di ayat 12 mengatakan, "Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu." Dan ayat selanjutnya, "Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku." Demikianlah firman Tuhan. Artinya Bapak Ibu, Allah meminta kita untuk menanti, untuk berharap di dalam sikap hati yang berdoa. Agar apa? Agar Allah itu leluasa bisa menghibur kita dan memberi kita hikmat untuk menerangi akal pikiran kita, untuk bisa memahami dan berserah kepada rancangannya. Sekali lagi Bapak Ibu, kepada kita setiap anak-anaknya, Tuhan sudah menyediakan rancangan damai sejahtera lengkap dengan janji akan hari depan, akhir yang penuh harapan. Nah, sangat penting bagi kita untuk berserah kepada rencananya dan berjalan di dalam Tuhan, dan kita lakukan bagian kita dengan sungguh-sungguh. Jadi mari Bapak Ibu, jangan menyerah jikalau ada kesulitan besar yang kita hadapi, karena kita yakin Tuhan itu terlebih tahu rancangannya bagi kita, dan rancangannya itu pasti terlaksana dan mendatangkan damai sejahtera dan hari depan, akhir yang penuh pengharapan. Amin. Saat ini mari kita melanjutkan dengan bersekutu dalam doa syafaat kita. Tuhan Yesus memberkati.